Menteri Luar Negeri Sugiono angkat bicara terkait perbincangan Presiden Prabowo dengan Presiden Amerika Donald Trump yang bocor usai acara konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir pada hari Senin 13 Oktober 2025. Menurut Sugiono, perbincangan antara dua kepala negara tersebut merupakan hal yang wajar karena kedua kepala negara juga bisa jadi membincangkan hal selain kenegaraan. Prabowo dan Donald Trump juga disebut sebagai kepala negara yang berteman baik. Apakah layak berdiplomasi dengan pelaku genosida Gaza? Mengapa penjajah seperti Donald Trump disebut teman, bukan musuh umat? Dan kenapa tidak memboikot Trump seperti mestinya penjajah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terkait bocornya perbincangan antara dua kepala negara, Prabowo dan Donald Trump, yang menyebut Menteri Luar Negeri keduanya teman baik. Menurut Anda, bagaimana mungkin Donald Trump, pendukung utama penjajahan dan pembantaian rakyat Gaza, justru dianggap teman? Bukankah menjalin kedekatan berarti mengkhianati penderitaan umat Islam dan memberi legitimasi kepada kejahatan kemanusiaan, Bu? Ya, Bung Anggi, saya kira perlu melihat dalam dua perspektif ya. Perspektif pertama adalah bahwa em, apa negara negara-negara yang ada saat ini itu kan perspektifnya adalah national interest, Bung Anggi. Kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu tolak ukurnya apa ya? Ya kepentingan material gitu, kepentingan ekonomi, politik, citra dan lain-lain. Em, Sehingga ada yang mengatakan bahwa dengan menjadikan national interest, kepentingan nasional sebagai cara pandang atau basic dalam kebijakan luar negeri, nah sehingga ya wajar ketika negara itu bersikap pragmatis ya eh, dalam menyikapi isu-isu internasional gitu. Dan itu satu. Yang kedua adalah wajar juga ketika negara itu akan selalu menjadikan kepentingan nasionalnya sebagai hal yang paling utama, meskipun dalam suasana yang mungkin tidak seharusnya seperti itu. Seperti apa yang ada di Gaza sekarang ya. Yang seharusnya kita berharap pemimpin-pemimpin dunia itu bersikap tegas terhadap Israel, bahkan termasuk negara-negara yang mendukung Israel. Nah, jadi poinnya adalah kita tidak bisa berharap dengan kondisi yang ada saat ini bahwa negara-negara itu akan mengutamakan idealisme. Jadi kalau tadi Bung Anggi bertanya, eh, kok bisa pemerintah Indonesia atau Prabowo itu menganggap Amerika sebagai teman. Bahkan sempat ngobrol dengan Trump tentang putranya Trump ya, Eric itu. Ya memang seperti itu faktanya. Dan kita lihat juga Bung Anggi, eh, Indonesia dan Amerika itu kan tidak ada hubungan yang berpengaruh sejak Gaza dibantai, sejak Palestina dijajah, ya tidak pernah ada poin tentang Palestina dan Gaza dalam hubungan antara Amerika dan Indonesia. Makanya kita bisa melihat, ya kan, investasi Amerika banyak sekali gitu. Di kuliner misalnya, ada McDonald, ada apa, ada perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya, makanan, minuman ya, ada ada Starbucks ya, McDonald, Starbucks, ada em, apa film-film gitu, ada lagu-lagu, ada tambang-tambang Amerika, Freeport misalnya, eh, dan berbagai macam investasi-investasi Amerika di Indonesia tetap lancar, tidak ada pengaruh sama sekali gitu. Em, Indonesia tidak tidak mempengaruhi sama sekali hubungan antara Indonesia dan Amerika. Nah, itu menunjukkan bahwa kepentingan nasional itu dalam konteks politik luar negeri sekarang ini bukan hanya Indonesia ya, tapi juga negara-negara Muslim yang lain yang punya keterkaitan dengan Gaza itu mereka selalu menjadikan kepentingan nasional sebagai kepentingan utama, bukan kepentingan spiritual, kepentingan moral, kemanusiaan gitu. Yang idealnya ya, kalau dalam secara normatif, Bung Andi, apalagi dalam dunia modern saat ini, idealnya harusnya kepentingan idealisme, kepentingan spiritual, kepentingan kemanusiaan itu adalah kepentingan yang paling utama dibandingkan kepentingan-kepentingan yang lain. Itu ideal. Cuman realitasnya adalah national interest akan selalu menjadi top priority utama negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Jadi ini hal yang
wajar sebenarnya, hal yang maklum Bung Aldi, ketika sebuah negara itu termasuk pemerintah Indonesia itu menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat gitu. Karena memang prioritas kepentingan luar negerinya bukan kepentingan kemanusiaan tapi kepentingan ekonomi. Bahkan kepentingan kemanusiaan itu selalu di bawah kepentingan ekonomi gitu. Ya kan, seandainya kepentingan kemanusiaan yang paling atas, wah pasti Indonesia akan bersikap tegas terhadap Amerika, bersikap tegas terhadap Prancis, bersikap tegas terhadap Inggris dan seterusnya. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Itu karena kepentingan material, dengan ekonomi politik itu yang paling utama. Itu. Dan jadi memang sebetulnya wajar dan pantas pemimpin negeri Muslim tersenyum serta berbincang dengan sosok yang menumpahkan darah puluhan ribu warga Gaza yang tercatat, yang Bung Hasbi. Lantas, di mana empati dan solidaritas terhadap bangsa yang dijajah dan dihancurkan? Mengingat konstitusi kita juga menghapus adanya penjajahan di atas muka bumi ini. Nah, disinilah menurut saya kelirunya ya, apa kelirunya sikap politik luar negeri kita yang selalu ditunjukkan oleh para pemimpin kita atau penguasa kita. Kalau kita itu kan, apalagi Indonesia ya, kita itu negara yang asasnya adalah moralitas gitu. Apalagi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan apa menolak atau menentang berbagai penjajahan di atas dunia, ikut serta dalam apa namanya menghapuskan penjajahan di atas dunia kan. Jadi artinya kalau itu menjadi konstitusi dasar kita, harusnya kan itu menjadi standar Bu Anggi, gitu. Harusnya itu menjadi standar utama. Di mana ada penjajahan, di situ Indonesia menolak berbagai macam penjajahan. Bukan hanya itu, penolakan itu direalisasikan dengan detail gitu. Menolak bekerjasama dengan penjajah dan pendukung penjajah, menolak untuk berhubungan baik dengan penjajah dan pendukung penjajah. Harusnya seperti itu. Nah, ini berarti apa? Ada pelanggaran menurut saya kalau kita pakai perspektif konstitusi kan. Artinya Indonesia melanggar gitu. Kalau Indonesia berbaik-baik dengan apa rezim penjajah, pendukung penjajah, itu kan berarti pemerintah kita, termasuk juga orang-orang yang selama ini punya hubungan dengan Amerika dan Israel dan produk Israel, itu kan berarti eh, tidak betul-betul merealisasikan amanah dari konstitusi kita gitu. Bahwa kita anti penjajah. Namanya anti penjajah itu kan berarti boykot semua hal yang punya hubungan dengan penjajah. Gitu. Harusnya kan begitu. Dan itu memang harus diorganisir oleh negara. Kalau itu diorganisir oleh kelompok, oleh individu, nggak bisa. Kita tuh dari dulu teriak-teriak boykot produk-produk yang berafiliasi sama Amerika dan Israel. Itu kan nggak efektif, Bu Anggi. Malah jadi bumerang kan pada akhirnya, gitu. Kalau itu bukan negara yang ambil alih, susah. Malah banyak orang yang akhirnya jadi setengah hati memboikot, misalnya, apalagi yang kerja di perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel dan Amerika kan. Kerja di McDonald, kerja di mana, kerja di Starbucks, kerja di perusahaan-perusahaan asing Amerika. Ya mereka memboikot kan sulit juga, mikir juga kan. Anak saya makan apa? Saya nanti makan apa? Bayar cicilan utang, bayar kosan di mana gitu. Jadi serba tidak efektif ketika yang memboikot itu yang diharapkan adalah individu. Yang kita harapkan memboikot adalah negara. Kenapa? Karena negara yang punya solusi. Boikot misalnya produk-produk investasi Amerika di Indonesia. Kan otomatis kan akan ada banyak pengangguran kan. Nah, tapi kalau negara yang megang, negara kan bisa ngasih solusi. Gitu. Tapi kalau kita sipil, kelompok, ngajak orang boikot, itu nggak efektif karena banyak orang. Dan kita tidak bisa menyalahkan juga orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan yang punya afiliasi dengan Amerika kan. Ya mereka kan ngerti, mereka tahunya kerja dapat duit. Apalagi dengan kondisi sekarang, di mana hidup serba susah, apa-apa serba mahal. Gitu. Dan kita tidak bisa nyalahin mereka juga. Karena kalau mereka misalnya berhenti, terus siapa yang ngasih makan? Ya kan? Malah bisa jadi beban yang lain gitu. Jadi negara yang menurut saya paling efektif. Nah, disinilah Indonesia perlu komitmen dengan undang-undang kita gitu, undang-undang dasar kita. Harusnya seperti itu, jangan pragmatis, ya. Dan saya kira semua negara juga sama. Dan sayangnya, kebanyakan negara-negara yang ada sekarang, apalagi yang tetap menjalin hubungan dengan Amerika Serikat, itu kan saya kira melanggar norma mereka sendiri, melanggar konstitusi mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menjadikan norma moralitas sebagai patokan utama dalam kebijakan luar negeri, tapi yang menjadi patokan adalah kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan politik, pendidikan, dan hubungan baik dengan ya negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Nah, ini malah yang menjadi akar masalah kenapa Gaza, Palestina tetap dijajah, Bu Anggi.
Karena negara-negara yang lain itu lebih mementingkan hubungan dengan negara penjajah, hubungan dengan Amerika dan eh, apa negara-negara yang mensupport Israel itu. Ya, jadi apakah diplomasi dengan pelaku kejahatan perang hanya memperpanjang penindasan serta mematikan perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka, Bung? Ya betul sekali, Bang Anggi. Kan saya pernah melihat beberapa bulan yang lalu podcast ya, podcast itu ada statement yang menarik menurut saya. Dia mengatakan begini, untuk memerdekakan Palestina, yang pertama kali harus dimerdekakan adalah negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah. Karena yang membuat Palestina itu terjajah adalah karena negara-negara Timur Tengah juga terjajah. Jadi memerdekakan Palestina harus dimulai dari memerdekakan negara-negara Timur Tengah. Mengapa demikian, Bung Anggi? Karena ya masyarakat Palestina kan nggak mungkin diharapkan bisa membebaskan diri mereka sendiri, Bung Anggi. Dengan sebagian besar mereka itu cuma mikir sekarang warga Gaza itu cuma berharap bantuan gitu. Gimana mereka bisa mengumpulkan logistik untuk melakukan perlawanan kan? Gitu, serba terbatas. Para pejuang di Gaza juga serba terbatas gitu. Sehingga yang mereka harapkan adalah uluran tangan dari luar. Uluran tangan itu bukan kemanusiaan, tapi uluran tangan militer dan politik ya, khususnya militer gitu. Dan dari luar itu siapa yang dimaksud? Harusnya adalah negara-negara Muslim yang ada di sekitar. Mesir, Iran, Turki, Irak, Suriah, Lebanon, Yordan, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Yaman, Kuwait, dan kawan-kawannya itu, gitu. Itu yang ditunggu oleh Gaza. Jadi kenapa mereka tidak bisa bergerak karena mereka terjajah. Jadi Palestina terjajah gara-gara Timur Tengah terjajah. Jadi untuk memerdekakan Palestina, merdekakan dulu Timur Tengah. Dan ini betul, Bung Anggi, ini kan strategi yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya kan? Yang bikin wilayah Syam itu di diokupasi oleh pasukan salib dari Eropa, itu kan gara-gara dunia Islam waktu itu terpecah belah kan di era Abbasiyah, terpecah belah bahkan sebagian pemimpin Muslim itu malah menjalin hubungan normalisasi dengan kelompok Crusader atau kelompok Kristen gitu, pasukan Kristen. Nah, apa yang dilakukan oleh Sultan Al-Ayyubi itu sebelum melakukan penaklukan terhadap Palestina kembali, itu menyatukan wilayah-wilayah Muslim yang tercerai-berai itu. Jadi ditaklukkan dulu itu wilayah, disatukan dulu, ditaklukkan dulu, barulah bersatu kembali, kemudian melakukan serangan ke Palestina untuk membebaskan Palestina. Nah, saya kira ini contoh yang menarik yang bisa diaplikasikan sekarang untuk menaklukkan atau untuk membebaskan Palestina, dibebaskan dulu negara-negara yang sekitar. Nah, kenapa itu menjadi syarat, Bung Anggi? Misalnya nih, Indonesia ingin membebaskan Palestina kan, ngirim militer, ya kan? Masalahnya kalau Indonesia ngirim militer, kira-kira diizinkan nggak sama negara-negara Muslim di sana untuk masuk, ya kan? Ya nggak mungkin, gitu. Diizinkan nggak sama Yordan, diizinkan nggak sama eh, Pakistan, Afghanistan misalnya kalau melalui darat, diizinkan nggak melalui Mesir kalau lewat Laut Merah, diizinkan nggak melalui Turki kalau lewat utara misalnya gitu. Jadi dari utara, timur, timur, barat, selatan itu kan Palestina itu kan di tengah-tengah dunia Islam ya. Jadi kalau misalnya orang Indonesia nih mau menaklukkan atau mau membebaskan Palestina, nah itu harus dapat izin dari negara-negara sekitar Palestina. Dan itu tidak mungkin dapat izin untuk kondisi sekarang. Nah, berarti apa yang harus dilakukan Indonesia? Misalnya Indonesia pengen melakukan pembebasan kepada Palestina, yang harus dilakukan adalah pendudukan atau penaklukan negara-negara yang mengelilingi Palestina dulu. Nah, gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan sebelum membebaskan Palestina, harus dibebaskan dulu negara-negara yang ada di sekitar Palestina. Karena mereka lah yang melindungi sebenarnya eksistensi dari para penjajah. Dengan cara mereka tidak melakukan apapun. Gitu. Dan jika Trump adalah arsitektur dari genosida, lalu apa makna persahabatan dengannya bagi dunia Islam? Lantas, apakah ini juga bukan bentuk tunduk pada penjajah serta pengkhianatan terhadap kehormatan umat dan darah para syuhada di Gaza sana, Bung? Ya, kalau dalam apa ya saya memang sebagai Muslim itu ya apa namanya kita akan selalu menjadikan tolak ukurnya itu adalah Islam ya, apa namanya pahala dan dosa gitu. Kalau tadi saya mengatakan negara itu memprioritaskan masalah ekonomi dan macam-macam ya itu pragmatisme ya. Dan pragmatisme itu tidak bisa dimaklumi Bung Anggi ya. Pragmatisme itu apapun tindakan yang kita lakukan itu kan pertanggungjawabannya di akhirat gitu.
Jadi walaupun misalnya negara mengatakan, kondisi sekarang kita tidak bisa idealis, ya kalau dia memilih pilihan itu kan pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, sebagai Muslim saya kira ya kita harus selalu mengingatkan kepada para pemimpin kita bahwa semua tindakan yang mereka lakukan itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik, walaupun sebesar zarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk, walaupun sebesar zarrah, maka dia pun akan mendapatkan ganjarannya. Artinya, semua perbuatan kita itu pasti akan mendapatkan ganjaran. Nah, sehingga apapun alasan para pemimpin dunia Islam yang membuat mereka mencegah mereka untuk berkontribusi terhadap Gaza, itu adalah pelanggaran terhadap hukum syariah dan itu adalah pelanggaran terhadap apa kewajiban sebagai kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara muslim yang terzalimi atau terjadi. Dan itu adalah pelanggaran dan dosa yang sangat besar, Bung Anggi. Kenapa? Karena itu sudah melanggar kewajiban jihad yang sifatnya fardu ain buat kaum muslimin, khususnya kaum muslimin yang berada di Gaza dan di sekitar Gaza yang harusnya mereka datang menolong. Nah, ini menurut saya adalah peringatan keras buat kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya, bahwa hidup itu tidak hanya di dunia saja. Ya, kita tuh semua akan meninggal, akan wafat, dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita bertemu dengan Allah dalam kondisi kita itu tidak mendukung Palestina, tidak bersikap tidak bersikap untuk mendukung Palestina, apalagi para pemimpin, maka ya mereka akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhirat kelak. Itu pasti ya. Saya kira para pemimpin kita harus sadar dengan itu dan mau segera bertobat dan mau mengambil sikap yang tegas. Itu Bang. Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk paparannya. Semoga tadi yang Anda paparkan ini menggugah kita untuk sama-sama tadi berlandaskan hanya bukan hanya kepada tadi yang hanya sempit saja, tapi memang kita harus berlandaskan kepada bekal kita nanti kelak di akhirat. Jazakallah sekali lagi Bung Hasbi untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan terus share konten-konten yang diselenggarakan oleh Khilafah News. Saya Anggi Suaradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.